Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berinda Mareta dengan NIM 2151016. Di sini saya berasal dari Fakultas Tarbiyah Prodi BKPI dan saya juga berasal dari kelas 2A BKPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian Erich Fromm. Yang pertama, kondisi eksistensi manusia. Menurut Fromm, hakikat manusia juga bersifat dualistik. Paling tidak ada 4 dualistik di dalam diri manusia. Yang pertama, manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Manusia sebagai binatang memiliki banyak kebutuhan fisiologik yang harus dipuaskan, seperti kebutuhan makan, minum, dan ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Manusia mampu mengkonsepkan realisasi diri yang sempurna, tetapi karena hidup itu pendek, kesempurnaan itu tidak dapat dicapai. Yang ketiga, kesendirian dan kebersamaan. Manusia adalah pribadi yang mandiri, sendiri, tetapi manusia tidak juga bisa kesendirian. Manusia menyadari diri sebagai individu yang terpisah, dan pada saat itu yang sama juga menyadari kalau kebahagiaannya tergantung kepada kebersamaan dengan orang lain. Selanjutnya, kebutuhan manusia. Kebutuhan kebebasan dan keterikatan. 1. Keterhubungan, yaitu kebutuhan mengatasi perasaan sendiri dan terisolasi dari alam dan dirinya sendiri. Kebutuhan untuk bergabung dengan makhluk lain yang dicintai menjadi bagian dari sesuatu. Yang kedua, keberakalan, yaitu kebutuhan untuk memiliki ikatan yang membuatnya merasa nyaman di dunia dan menjadi tidak asing. Selanjutnya, kesatuan, yaitu kebutuhan untuk mengatasi eksistensi keterpisahan antara hakikat kebinatangan dan binatang di dalam diri manusia. Selanjutnya, mekanisme melarikan diri dari kebebasan. Menurut Fromm, ciri orang normal atau mentalnya sehat adalah orang yang mampu bekerja produktif sesuai dengan tuntunan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Pada dasarnya, ada 2 cara untuk memperoleh makna dan kebersamaan dalam kehidupannya. Yang pertama, mencapai kebebasan positif, yakni berusaha menyatu dengan orang lain tanpa mengorbankan kebebanan dan integritas pribadi. Yang kedua, memperoleh rasa aman dengan meninggalkan kebebasan dan menyerahkan bulat individualitas diri kepada sesuatu yang dapat. Selanjutnya, tipologi sosial. Menurut Fromm, karakter manusia berkembang berdasarkan kebutuhan mengganti insting kebinatangan. Karakter berkembang dan dibentuk oleh sosial di mana orang itu hidup, atau bisa disebut hasil dari tekanan sosial untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. Ia mempunyai 4 proporsi mengenai hubungan ini. Yang pertama, manusia mempunyai kodrat esensi sosial bawaan. Yang kedua, manusia diciptakan manusia untuk memenuhi kodrat esensi bawaan. Yang ketiga, tidak satupun bentuk masyarakat yang dapat diciptakan manusia berhasil memenuhi kebutuhan. Yang kelima, adalah mungkin menciptakan masyarakat semacam itu. Terakhir, contoh aplikasi Erich Fromm. Beberapa mekanisme yang berkaitan dengan kasus ini adalah sifat merusak, konformitas. Menurut Fromm, merupakan kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian seseorang secara individu dengan seseorang atau sesuatu di luar dirinya demi mendapatkan kekuatan yang tidak dimilikinya. Kebutuhan untuk bersatu dengan mitra yang kuat ini dapat berupa 2 hal, yaitu masokisme dan sadis. Tetapi yang lebih dominannya kasus ini adalah sadis, karena sadis ini neurotik dan lebih berbahaya. Sadis bertujuan mengurangi kecemasan dasar dengan mencapai kesatuan dengan satu orang lebih.
Tapi yang lebih dominan kaitannya, kasus ini adalah sadis, lebih neurotik, dan lebih berbahaya. Sadisme bertujuan mengurangi kecemasan, mencapai kesatuan dengan satu orang atau lebih. Terdapat 3 jenis kecenderungan diperkenalkan oleh Fromm, dan ketiganya terdapat dalam kepribadian ketua geng remaja. Yang pertama adalah kebutuhan untuk membuat orang lain bergantungan pada dirinya dan mereka yang lemah. Yang kedua adalah keinginan untuk mengeksploit orang lain mereka dan menggunakan mereka untuk keuntungan dan kesenangan dirinya sendiri. Terima kasih.